God, big God, big God. Big God. Halo guys, jadi hari ini di podcast Alam Bercerita kita bakal kedatangan tamu keren dan narasumber keren nih. Nah, mari langsung saja kita sambut narasumber dan tamu podcast kita kali ini. Hai, ini dengan Ibu. Ini dipanggil Ibu apa Kakak aja nih? Kakak aja. Biar lebih enjoy ya. Oke. Ini dengan Kak. Oke, halo Kak Cia. Halo Kak Cia. Saya Madam. Oh, Madam siapa nih? Madam Mita. Oh, Madam Mita. Oke. Saya Amanda sebagai host kalian hari ini ya. Udah kelihatan kali ya. Dan ini co-host saya. Halo, aku Dewi Irawan. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, jadi di podcast kali ini kita itu bakal membahas sampah antariksa dan ancamannya bagi satelit. Nah, kalau dilihat-lihat nih dari GPS, dari handphone kalian sendiri tuh itu bisa terancam loh karena sampah satelit di luar angkasa ini. Dan permasalahan ini yang bakal kita kuliti habis-habis mulai dari bagian luar sampai ke dalamnya dengan narasumber dan jurnalis kita hari ini, guys. Oke. Coba tebak, ancaman yang dia tadi maksud itu bukan asteroid atau badai matahari, tetapi sampah yang kita sendiri buat, itu sampah antariksa. Maksud kamu berarti sampah antariksa itu sebanyak itu ya? Sebanyak apa sih di luar sana? Jadi berdasarkan data nih dari European Space Agency tahun 2024 yang dikeluar, yang bilang kalau buat sekarang ada 130 juta lebih nih serpihan objek buatan manusia yang lagi melayang-layang di angkasa. Itu ya 130 juta. Iya benar, benar. Tapi 130 juta itu hanya yang bisa terdeteksi, banyak lagi jutaan yang belum terdeteksi. Dan ukurannya tuh beda-beda, ada yang bahkan nggak bisa dilihat mata sampai yang bahkan sebesar rumah kita ini. Sebesar rumah bapak saya. Kecepatannya itu bahkan 10 kali lipat dibanding kecepatan peluru yang kita punya. Banget ya, berarti sebesar rumah kita berarti ya. Iya. Mulai dari akarnya dulu kali ya, dari dasarnya banget nih. Nah, sebenarnya secara ilmiah apa sih itu yang dikategorikan sebagai sampah antariksa? Jadi sebenarnya kalau sampah antariksa itu kan bahasa awam nih ya. Jadi kalau misalnya bahasa orang luarnya itu space debris namanya. Semua objek buatan manusia yang udah nggak berfungsi lagi tapi masih ada nih di orbit bumi, masih di angkasa gitu. Jadi itu termasuklah satelit mati, sisa roket yang naik gitu ke luar angkasa, itu termasuk juga namanya space debris. Itu ada serpihan ledakan di orbit kita ataupun remahan jet yang mungkin terkelupas dari roket-roket ataupun pesawat kita, itu namanya space debris. Terus ada nih studi yang bilang, studi tahun 2020 di jurnal AXA, dibilang kalau masalah space debris ini udah sampai ke level yang benar-benar ngerugiin masyarakat bumi gitu. Jadi masa depan kita, aktivitas kita tuh bakal terhambat dengan semakin banyaknya sampah antariksa ini. Jadi aku punya pertanyaan nih. Jadi seberapa padat sih kondisi orbit kita sekarang? Aku cuma pengen tahu itu sih. Jadi kalau dari data yang terbaru nih dari US Space Surveillance Network atau SSN nih, bilang kalau ada 45.300 gitu sekitar itu objek yang terpantau aktif di orbit kita. Itu tuh campuran ya, ada yang satelit aktif, benda mati, sampai yang serpihan dari berbagai ukuran tadi. Serpihan ini, tapi yang 45.000 ini baru yang bisa dilacak loh. Oh, berarti banyak lagi ya yang perlu Sebanyak itu ya. Ya, jadi tuh semengerikan itu loh sampah antariksa.
Jadi maksudnya itu serpihan kecil itu juga tetap Bener banget. Jadi menurut adanya jurnal Managing Space Debris yang tahun 2025 bilang kalau serpihan itu bahkan kecepatannya hypervelocity, jadi bisa kayak secepat cahaya mungkin. oh my god, Jadi fatal banget kalau misalnya satu sama lain bertabrakan gitu. Bahkan stasiun kita yang di luar angkasa bisa hancur hanya karena sampah antariksa yang sekecil ini gitu. oh berarti yang kamu ceritakan tadi itu kondisinya bakalan terus memburuk ya. Ya benar banget. Jadi riset terbaru nunjukin kalau jumlah satelit yang rusak akibat sampah antariksa itu udah jauh melampaui bahkan satelit aktif yang lagi digunain gitu loh. Barang-barang itu mengerikan itu loh jumlahnya, dan bakal ngerugiin banget kalau terus-menerus ditambahin. Oke nih, jadi kita tuh bakal bahas kali ya itu kasus yang dekat sama kita atau kasus-kasus nyata. Katanya itu ada di Indonesia ya, ada yang relevan di Indonesia ya. Itu kayak apa sih? Nah iya ada, betul banget ada ya. Jadi kalau kita lihat dari perspektif Indonesia dulu, ada tuh penelitian di tahun 2021 yang mengungkapin bahwasannya Indonesia itu negara yang punya bentangan terpanjang di bawah geostationary orbit. Jadi sekitar 13% dari total lingkar orbit di dunia. Nah, jadi posisi ini yang buat wilayah kita itu strategis. Tapi strategis pun posisi wilayah kita itu juga yang buat rawan kejatuhan sampah-sampah dari antariksa. Maksudnya berarti sampah yang dari laut itu bisa jatuh ke Indonesia gitu. Nah, dan itu udah pernah kejadian sih. Apa tuh? Iya, itu udah pernah kejadian. Riset dari BRIN di tahun 2024 oleh peneliti Nevlia dan timnya yang dipublikasikan di salah satu jurnal. Nah, nunjukin kalau berdasarkan rekaman space track dari tahun 1957 sampai 2019 itu udah berapa tahun ya? Kira-kira Kurang lebih 60 tahun tahunan lah ya. Cukup lama ya sebenarnya ya. Ada sekitar 16.000 sekian itu objek antariksa yang tercatat. Sekitar 16 ribuan. Nah, dari situ ada 5 ribuan kepingan debris. Dan juga sekitar 1.200 lah mungkin diantaranya itu punya ukuran di atas 1 meter persegi. Makanya BRIN sekarang itu aktif banget tuh untuk mantau objek-objek yang dimana berpotensi jatuh ke wilayah Indonesia kita. Iya, iya. Oke. Jadi kan yang tadi kita bahas itu kan di Indonesia doang kan. Nah, aku tuh pengen tahu ada nggak sih insiden yang baru-baru ini terjadi di global gitu yang nggak di Indonesia gitu? Ada. Oh iya, ada. Itu contohnya itu pas di Oktober tahun 2024. Terusan ya. Iya, berarti masih Baru baru banget ya, ya, baru. masih baru. Nah, kemarin itu satelit Boeing IS-33E yang dimana satelit ini dioperasikan oleh Intelsat tiba-tiba meledak dan hancur di orbit. Itu secara tiba-tiba tau. Tiba-tiba banget tuh. Iya. Tanpa diinstruksi. Iya, itu tiba-tiba. Itu tiba-tiba dan meledak. Oke. Angkatan antariksa Amerika Serikat itu langsung gerak cepat tuh. Mereka langsung gerak cepat untuk melacak serpihan besarnya. Nah, tanpa menunggu lama-lama juga kejadian ini jadi bukti nyata gimana satu kegagalan itu bisa mempengaruhi antariksa tadi. Dan itu juga nambah jadi gunungan sampah di sananya gitu. Oh, jadi mungkin banyak lah ya. Iya. Terus kita mundur dikit ke tahun 2021 di bulan November ya. Rusia itu nyoba senjata anti satelit sih dan ngancurin satelit Cosmos 1408 mereka. Dan imbasnya itu para astronot di luar angkasa itu terpaksa harus menyelamatkan diri beberapa jam di dalam kapsul. Jadi itu dampak dari rudal itu ya? Letusan apa sih? Itu mereka kan tadi sempat nyoba senjata tuh Oh anti iya, satelit. maksudnya senjatanya itu berarti dampaknya kena ke itu juga ya, astronot. Iya, para itu juga astronot. ya? Jadi mereka itu ngungsi ke kapsul darurat itu selama beberapa jam. Nah, peristiwa ini juga tuh yang bikin
contoh tindakan nggak bertanggung jawab sih yang memperparah space debris gitu, karena kan iya dampaknya miris kan. Malah makin bertambah jadinya. Iya, malah makin bertambah. Tapi ada lagi nih satu kejadian yang mungkin dibilang kecil ya kejadiannya, tapi justru bikin merinding nih. Ada di Maret 2022 dibilang kalau sepotong debris yang ukurannya kecil bahkan gak terlacak itu terus tiba-tiba nabrak lengan robotik stasiun luar angkasa internasional yang bikin stasiun itu rusak. Bayangkan yang gak terdeteksi pun bisa bikin stasiun yang aktif itu rusak gitu loh. Jadi ini tuh ngebuktiin kalau sebenarnya objek yang gak terlacak itu teror nyata, dan ini tuh udah dibahas gitu loh di jurnal yang terkenal NCBI tahun 2003 gitu. Nah, kalau diintip sih dari sisi hukum kita ya, ada jurnal nasional di tahun 2025 yang di jurnal ini tuh mengkritisi kalau Indonesia belum punya SOP dan belum punya regulasi nasional yang buat ngadapin ancaman space debris tadi. Dan juga walaupun 8 sama kementerian di luar negeri itu udah vokal di forum internasional, tapi koordinasi lintas kementerian di dalam negeri kita itu bisa dinilai masih agak lemah, masih kurang lagi tuh. Iya benar. Nih, jadi dari beberapa sumber-sumber nih yang dari kalian tadi kasih tahu nih sama kita, mulai dari permasalahannya, ancamannya, terus itu dampaknya juga ke Indonesia, ke global, dan di dunia sendiri. Kalau kita lihat dari permasalahan itu tadi, kira-kira masih ada nggak sih harapan untuk menghilangkan, bukan menghilangkan nih, kayak mengurangi dulu gitu. Ada nggak sih harapan kita untuk menuntaskan lah masalah-masalah sampah di antariksa itu sendiri? Ada dong, dan perkembangannya ini sih lumayan bikin optimis kita ya. Coba kita bedah ya, ada 3 lapis solusinya, yaitu teknologi, regulasi, sampai kerjasama internasionalnya. Yang pertama itu teknologi Active Debris Removal atau ADR. Itu studi dari Advanced in Space Research volume 72 tahun 2023 yang lalu yang berjudul Review Analysis of Problem Associated with the Various Space Debris Removal Method. Ini tuh ngerangkum beberapa cara mutakhir yang lagi dikembangkan. Yang paling maju itu sih proyek ELCAD atau End of Life Service of Astronomical Demonstration. Ini tuh basutan dari perusahaan Jepang ya, Astronomical, yang berkolaborasi bareng GXA. Mekanismenya itu pakai sistem tangkap magnetik buat nyamperin si sampah, terus dibawalah keluar orbit supaya terbakar habis pas masuk ke atmosfer bumi. Nah, misi ELCD ini udah sukses nih diselesaikan tahun 2024 kemarin. Berarti keren juga ya itu, berarti kayak tukang sampah luar angkasa gitu ya. Iya, kayak tukang sampah. Iya ya, kayak tukang sapu gitu ya. Iya. Cleaning service. Cleaning service Tempatnya luar gitu, angkasa nyampe ya? Kayak ini ya sih, kayak ngevakum gitu. Gajinya UMR. Analoginya pas banget sih. Nah, teknologi kedua itu ada misi Clear Space One. Ini tuh hasil kerjasama sama ISS sama startup asal Swiss yang bernama Clear Space. Yang ini pakainya lengan robotik buat nangkap sampah target. Lalu itu sampahnya diseret turun ke atmosfer. Lalu mereka ini tuh dijadwalin sekitar tahun 2026 tahun ini. Iya. Masih dijadwalin ya, berarti belum terjadi gitu. Iya, dan nggak mau kalah nih, negara lain juga termasuk Cina tahun 2022 sukses melakukan operasi Space 2 pertama dalam sejarah. Mereka berhasil bikin docking sama satelit navigasi yang nama Beidou yang udah mati, terus didorong ke orbit atau kuburan gitu yang posisinya jauh lebih tinggi. Aku punya pertanyaan. Ada nggak sih pendekatan yang lebih pasif lagi menurut Tere? Ada, namanya dry cell alias layar hambat. Konsepnya itu konsep pasif karena teknologi ini udah dipasang di satelit sejak awal. Jadi pas satelitnya pensiun, layar besarnya itu bakal ngebuka, memanfaatkan hambatan atmosfer tipis di orbit rendah buat ngelepasin laju satelit secara perlahan-lahan sampai akhirnya ketarik jauh dan terbakar di atmosfer. Sistem kayak drag racer udah ngebuktiin bisa beresin proses orbit
cuma dalam waktu 45 hari. Cepet juga ya tuh 45 hari ya bisa terkira ini ya buat Sebulan lebih juga. Terus ada lagi nggak? Kebijakan yang kedua itu regulasi internasional. Sisi regulasi itu juga dibahas intens di literatur ilmiah terbaru. Di beberapa riset tahun 2024 sempat mengulas pentingnya instrumen ekonomi kayak nerapin pajak orbital atau izin yang bisa diperjualbelikan. Tujuannya sih supaya aktor swasta ikut tanggung jawab sama sampah yang mereka buat. Jadi swasta juga ikut dilibatkan gitu. Iya. Di ranah kebijakan, sebenarnya Amerika Serikat itu punya ya Orbit Age tahun 2023 yang mengalokasikan dana sebesar 150 juta dolar buat riset mitigasi debris. Iya, ya, betul. Dan pas Oktober 2024 kemarin, ada lebih dari 100 mitra yang menekan Zero Debris Center punya USA. Targetnya, USA harus bisa jadi debris netral di tahun 2030 yang akan datang. Sebenarnya ya, kalau ngomongin hukum yang mendasar ya, sebenarnya kita juga punya dua hukum internasional. apa tuh? Yang pertama itu Outer Space Treaty yang dimana tahun 1967 sama Liability Convention 1972. Tapi studi dari Indonesian Journal of Law and Justice tahun 2025 judulnya itu tantangan hukum dan keamanan dalam mitigasi sampah luar angkasa mencatat kalau dua aturan judul ini belum siap menghadapi rumitnya masalah debris dari aktor swasta dan juga perusahaan komersial yang sekarang makin mendominasi luar angkasa sih. Jadi walaupun itu hukum yang ada itu belum ini ya belum bisa mengatasi ya istilahnya. Iya, itu belum masalah bisa itu mendominasi karena ribet gitu. Seribet itu ya. Seribet itu sih. karena masalahnya. Oke. Betul sih, makanya kan sekarang banyak desakan buat memperbarui Liability Convention. Aturan peluncuran harus diperketat dengan memasukkan kebijakan bagi sampah. Dan juga ada aturan 25 years rule yang mewajibkan satelit mati keluar dari orbit dalam 25 tahun. Tapi diusulin buat dipangkas jadi 5 tahun aja, nggak usah 25 tahun. Oh, jadi dia tuh kayak mau mempercepat gitu ya tindakannya ya. Jauh juga ya dari 25 tahun itu kayak mengupayakan 5 tahun aja gitu. Jadi ini bukan cuma masalah teknologi aja ya, berarti ini juga masalah politik dan ekonomi global gitu ya. Tepat sekali. Riset fisioekonomi dari Rao dan Rodini di tahun 2020 itu nunjukin kalau kondisi luar angkasa itu dibiarin jadi kayak open access, semua orang bisa masuk alias bebas gitu meluncurin tanpa mikirin biaya eksternalitas sampah yang ditimbulin, maka resiko sindrom Kessler bakal terus meroket seiring makin cuannya bisnis satelit ini. Jadi menurut saya ya kunci utamanya itu ada di regulasi, nggak cuma sekedar kecanggihan teknologi saja. Wah, nggak kerasa nih ya dari tadi tuh pembahasan kita itu udah cukup dalam nih mengenai sampah antariksa nih. Ya, akhir ini. Nah, saya tuh kayaknya mau minta kesimpulan nih dari masing-masing kakak-kakak dan madam-madam narasumber nih dari sini ya. Saya minta kesimpulan. Jadi ujung ya berarti ya? Iya, kesimpulan. Sedih banget. Iya kan. Soalnya masih butuh panjang sih. Ya, nanti lain kali kita atur waktu lagi sih buat podcast karena itu rumit banget nih, masih panjang banget nih pembahasannya. Oke, dari Kak Gracia dulu nih kayaknya bisa nih buat kesimpulan dari tadi nih. Dia dari tadi kayaknya nyimak banget nih. Nanya sama saya deh. Oke. Jadi jujur ya, saya itu nggak nyangka kalau sinyal HP, GPS, bahkan ramalan cuaca yang saya cek setiap hari itu ternyata bisa jadi ancaman sampah yang kita buat sendiri di atas sana. Ini bukan cuma masalah para astronot, ini juga masalah buat kita semua ya. Iya sih, ngaruh banget sih buat kita itu. Oke, kalau dari Kak Giori sendiri tuh gimana toh? Pembahasan juga panjang ya sis. Iya. Jadi kalau menarik kesimpulan ya, kalau dari saya sendiri itu Indonesia bukan sekedar penonton pasif aja di isu-isu ini, tapi posisi geografis kita yang pas di bawah orbit itu bikin kita punya kepentingan langsung, dan juga kita wajib mendorong regulasi Indonesia yang lebih kuat. Oke. Iya sih. Terus
Kalau dari Kak Tere itu kesimpulannya tuh gimana toh? Biasanya. Oh iya salah guys, mangap kelewatan. Oh iya nih Kak G, itu Indonesia itu kan seharusnya juga ikut ya berkontribusi Iya. mengenai masalah ini. Terus kalau dari Madam Grace, itu kesimpulannya bagaimana tuh Madam? Jadi kalau dari Madam kita Ita, ya. dari tadi kan ngomong berbasis data nih ya, berarti kan ini tuh beneran gitu loh, dan kita harus percaya dan punya punya bahasan khusus tentang ini gitu loh. Jadi 130 juta serpihan tadi dengan kecepatan yang wow banget tadi 28.000 km per jam loh, dan ekonomi bakal melonjak terus karena perubahan ini gitu loh. Jadi kita seharusnya sebagai manusia yang tinggal di bumi nih, orbit bumi itu harus dijaga sama kayak kita menjaga isi bumi, luarnya juga harus dijaga gitu menurut saya ya. Berarti data nggak bisa bohong ya. Iya, oke. Iya sih. Terus kalau dari Kak Tere ya, bisa kali ya kesimpulan yang Kak Tere bisa ambil nih dari podcast kita hari ini nih. Kalau dari saya ya, teknologinya kan sebenarnya udah siap nih kan. Kita udah tahu tadi dari LCD sampai clear space tadi kan. Yang kita butuhin sekarang sih cuma kemauan politik sa. Di sini langsung masuk ke dari Tere dari Kak. Kalau dari saya ya, Belum, bentar. Dah. kalau dari saya kan kita tadi udah bahas teknologinya kan sebenarnya udah siapnya. Iya, iya. Dari ELCD sampai clear space tadi. Yang kita butuhin kan nggak nampak gue. Cuma itu. Mana? Dan oke. Sabar. Ini segmen berapa? Siapa nama? Kedua. Sabar. Sedaki daki gunung yang tinggi. Ku selam. Turun Oh. Kalau dari saya, kan kita tadi udah dengar teknologinya kan sebetulnya udah siap gitu kan. Dari ELCD sampai clear space tadi. Menurut saya yang kita butuhin sekarang itu cuma satu, kemauan politik dan kerjasama global yang harus sebanding dengan skala masalahnya gitu. Betul banget sih Kak Tere. Jadi ini contoh nyata juga ya tentang kemajuan teknologi, di mana kita sebagai manusia itu harus memiliki tanggung jawab lah, Betul sekali. yang harus beriringan gitu. Nah, buat Indonesia juga setiap negara kan itu punya aset ya, punya aset di orbit gitu, termasuk Indonesia. Nah, kita wajib tuh mengambil bagian itu gitu. Ya wajib sih, karena kan itu kan masalah, bukan masalah negara ya, karena masalah ini, masalah global, masalah dunia sih. Kalau dari saya sendiri sih ya, selaku host ya di podcast ini, saya tuh merasa ironis banget ya, kayak gimana ya, manusia itu berhasil gitu menjangkau luar angkasa, tapi manusia itu sendiri nggak berhasil sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang mereka tinggalkan dan yang mereka temukan di sana. Kayak sedih banget gak sih, gimana kayak sebelum manusia itu kayak menemukan hal di luar jangkauan mereka itu baik-baik aja, itu alam itu nggak terganggu gitu. Bahkan seharusnya kita itu sebagai manusia, kita tuh menemukan hal baru di alam itu seharusnya kita kayak menjaga, mengembangkan. Ini malah ya contohnya lah seperti pembahasan kita hari ini, seperti sampah antariksa itu yang kita bahas tadi. Oke, kayaknya pembahasan kita udah habis ya di sini Sedih ya. banget. Padahal Iya, kita masih hari mau dua bahas malam. lagi ya. Iya. Semoga ya episode kali ini bisa membuka mata, hati dan pikiran kita. Kita bisa berterima kasih kepada Sang Pencipta lah intinya, kayak ini ya, karena ya yang kita lihat itu kan kayak yang saya itu belum seberapa masalah di antariksa itu, luasan cakupan itu masih luas banget, gak cuma di situ aja. Kayak ya itulah, manusia sudah menemukan tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan, kayak dia yang pergi meninggalkan. Let's lihat kamera semua.
Oke guys, jadi sekian podcast kita hari ini bersama narasumber yang keren. Sapa dulu dong penonton kita. Oke, penonton setia Semesta Bercerita. Jadi dari podcast yang kita bahas tadi, yang narasumber kita sampaikan tadi, sepatutnya ya kita sebagai manusia itu sadar ya akan apa yang kita lakukan. Nah, jadi ini namanya aja udah alam bercerita ya. Jadi podcastnya kita pun di alam, jadi ya maklum ya ada suara-suara alamnya yang terdengar di sini ya. Karena itu adalah sebagai ikonik yang otentik ya buat podcast kita hari ini. Oke, jangan lupa nonton podcast kita selanjutnya tentunya dengan narasumber hebat lainnya lagi seperti narasumber yang saat ini. Oke guys, see you next time. Bye bye.